Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk kelas 7A. Di sini saya akan melanjutkan video video-video yang selanjutnya. Yang dari video yang kemarin itu, di sini saya akan membahas tentang materi hazard analysis, critical control point, yang dimana bahasa Indonesianya itu bisa diterjemahkan sebagai analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. Nah, apa itu HACCP? HACCP ini adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard bahaya dapat ditimbulkan pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu. Nah, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Metode HACCP dikembangkan di Amerika pada akhir tahun 1960-an. Jadi sejarahnya itu dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan bagi para astronot NASA. Metode ini yang pertama kali dikembangkan oleh Pillsbury Corporation. Nah, NASA dan laboratorium angkatan dikembangkan angkatan darat USA atau Amerika. Nah, jadi sistem HACCP ini pertama kali itu dikembangkan di Amerika Serikat. Inilah dasar atau sejarah dari ilmu HACCP. Untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan pergi ke luar angkasa sudah sekitar kurang lebih 60 tahun lamanya HACCP telah ditemukan kunci utama. HACCP ini adalah antisipasi bahaya dan diidentifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tapi dirancang untuk meminimalisir resiko bahaya keamanan produk pangan. Setelah itu sebenarnya ada 12 prosedur dalam tahap ini, tapi 12 prosedur itu dibagi dalam 5 langkah awal atau 5 langkah pembangunan HACCP dan 7 prinsip HACCP. Nah, di sini 5 langkah membangun HACCP. Yang langkah-langkahnya itu seperti membentuk tim HACCP, membuat deskripsi produk, identifikasi rencana penggunaan, menyusun diagram alir, verifikasi diagram alir di lapangan. Nah, jadi langkah yang pertama itu assembling HACCP team.
atau membentuk tim HACCP. Nah, perlu diketahui dalam langkah pertama ini kita harus membangun tim yang mempunyai multidisiplin. Jadi bukan hanya 1 orang atau 10 orang gitu ya, hanya mempunyai satu disiplin. Contohnya itu kita tidak boleh membangun tim HACCP hanya orang-orang yang ada di divisi quality and food safety, tapi kita harus merangkul divisa lain seperti divisa production, divisa sales, purchasing atau procurement di PT Engineering and Maintenance. Juga bisa kita tambahkan innovation atau research and development. Bisa kita juga tambahkan bidang supply chain dan logistik manajemen, dan kita juga bisa tambahkan divisi marketing. Misalnya kita tidak lupa harus ada topengnya dengannya atau direkturnya, dan juga ikut turun tangan menjadi ketua tim HACCP. Jadi semuanya ada dalam satu komando ya. Yang kedua itu kita harus mengenalkan apa deskripsi produk kita dan apa sih yang kita buat. Kita membuat produk misalnya orange juice gitu ya. Nah, orange juice ini itu natural pasteurization orange juice. Komposisinya misalnya air jeruk plus misalnya pewarna makanan, dan kita bisa juga tambahkan pengawet buatan yang khusus buat makanan spesifiknya, misalnya bebas gula dan pemanis buatan, dan disimpan dalam freezer dalam temperatur misalnya 10-12 derajat Celcius. Dan misalnya kita bisa minum di botol karton atau botol plastik HDPE nomor 2, HDCV polycement etilen. Lebih mungkin deskripsi akhirnya lebih rinci, lebih bagus untuk target konsumen, bisa diminum oleh semua orang dengan restriction atau batasan di atas 3 tahun. Nah, bisa diminum langsung dari kemasan dan tidak cocok untuk pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Contohnya tidak cocok untuk ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Misalnya juga itu tidak cocok dengan orang-orang yang alergi, yang terjadi dia bintik-bintik itu. Kita bisa lihat dengan standar yang ada di peraturan perundang-undangan baru yang keempat ini, diagram alir. Proses ini membuat alir dan paralel dari panen jeruk, transportasi, penyimpanan, dan proses pembuatannya ini di pabrik. Nah, kelima ini lebih
lebih kasih di diagram alir, jadi melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu dan keberlangsungan, bahwasanya semua proses produksi berjalan sesuai dengan diagram alir. Proses tanpa kendala inilah 5 tahapan awal dalam pembentukan tim HACCP dulu. Nah, yang pertama kali contohnya ini lemon, bisa aja kita pakai orange juice, bisa kita anggap saja ini jus jeruk itu. Nanti kita masukkan ke dalam proses pencucian, nanti di washing atau water tank buat suppliernya untuk pencucian buah. Dan setelah di washing ada bak untuk pencucian. Kita akan masukkan ke streaming bin itu, atau pengayakan, atau bisa dibilang untuk penyaringan. Jadi antara jeruk-jeruk yang sudah bersih nanti disaring, akan dikupas, baru dikupas nanti akan dibanding dengan misalnya itu nanti kurangnya ini bisa ditambahkan oleh water tank juga. Airnya sudah memenuhi standar good wedding. Nah, misalnya itu dengan komposisi 70% jeruk dan 30% air. Contohnya ini misalnya baru nanti ada di filtering untuk memisahkan antara bulir-bulir ampas dengan air jusnya. Setelah difilter akan di streaming, baru itu untuk melihat jika beberapa sudah pure atau murni, baru dipanaskan menggunakan heat sinker dengan metode pasteurisasi, misalnya suhu 120 derajat Celcius dengan waktu temperaturnya dengan kecil sekitar 2 menitan aja untuk pasteurisasinya ini. Baru kita di pendinginan ini bisa juga kita menggunakan replay air, atau misalnya dikontakkan dengan air. Prosesnya itu untuk mendinginkannya jadi reverse, jadi pipanya seperti di messenger. Air dingin ada yang di tip yang hot, itu juga kita tambahkan dengan pewarna, tambahkan lagi pengawetnya, habis itu kita mixer. Nah, untuk contohnya itu di mixer ada pengaduknya, ini tangki, ini pengaduknya. Yang mau pakai bevel atau lainnya pastikan di sini nanti ada pelumas. Jenis pelumas ini harus pelumas yang bisa ada aliran pelumasnya, yang biasanya jadi jatuh
Ya biasanya di sini itu bisa bocor dan tidak sengaja jatuh sedikit ke dalam makanan atau minuman. Itu masih boleh dimakan dan ditoleransi oleh auditor. Nah, untuk menentukan critical control point atau titik kendali kritis, contohnya itu titik kendali kritis yaitu temperatur atau waktu pasteurisasi, atau misalnya komposisi. Beberapa menetapkan critical limit, batas kritisnya sama saja atau hampir sama. Setelah kita menentukan ini, temperatur suhu harus kita langsung tentukan limitnya. Nah, misalnya itu suhu yang bisa ditoleransi dalam pasteurisasi agar bisa berhasil, diantaranya itu 100 sampai 120 derajat Celcius. Jika kurang atau lebih, produk akan gagal dan sebagainya. Baru setelah kita menetapkan critical limit, kita coba sistem memantau atau monitoring. Nah, monitoring ini kita berarti ada formnya, form checklist apa saja yang kita pantau. Jadi ada orang yang bertugas untuk memantau selama proses ini berlangsung. Yang kelima ini menetapkan tindakan koreksi. Jadi kalau misalnya ada pemantauan itu kan diadain, kurangnya itu baru kita harus tahu apa saja sih tindakan yang pembenaran yang harus kita lakukan. Yang seperti itu penyimpangan dalam proses. Misalnya ada jeruk yang kurang bagus, berarti harus diapain gitu. Tindakannya itu koreksinya bisa saja kita eliminasi atau langsung dibuang saja gitu jeruknya yang tidak memenuhi standar kualitas mutu, atau bisa diganti lagi dengan suppliernya ini kita ganti atau cari supplier yang benar-benar memasuk jeruk yang bagus dan tidak banyak yang busuk atau rusak. Contohnya itu tinggalkan koreksinya untuk prosedur verifikasi. Jadi verifikasi ini semuanya sudah benar. Kita coba bikin form checklist, misalnya temperaturnya sudah bagus, waktu prosesnya itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Seperti verifikasi, bedanya yang dilaporkan oleh seorang pengawas itu kita bisa lihat ke lapangan dan terjun langsung, dan kita bandingkan dengan laporan dengan kondisi faktor lapangan yang baru kita dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bisa dengan kita membuat surat dalam bentuk kertas. Kalau misalnya pada tanggal sekian
proses berlangsung dengan normal. Tanda tangan pengawasnya ini, atau juga kita bisa dalam bentuk foto atau video proses. Jadi intinya hazard analysis critical control point ini itu adalah analisis titik-titik bahaya dan kita menentukan prosedur monitoring, analisis kebaikan dan juga verifikasi untuk manfaat HACCP. Untuk manfaat HACCP, yang pertama itu menjamin keamanan pangan dengan 12 angka. 12 angka tersebut juga bisa dipastikan bahwa makanan atau makanan yang kita produksi terjamin kualitas dan kesehatannya. Yang kedua, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Yang ketiga, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Yang keempat, memberikan rasa percaya diri kepada produsen akan jaminan keamanan pangan. Yang kelima, mencegah kasus keracunan pangan, sebab dalam penerapan sistem hazard HACCP ini bahaya. Bahaya ini dapat diidentifikasi secara dini. Keenam, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Bahaya yang dikontrol biasanya adalah yang biologi fisiknya ataupun kimianya. Inilah yang jadi titik kontrol dalam biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya itu ada prinsip keamanan pangan. Prinsip keamanan pangan dan pemahaman mengenai prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Yang pertama adalah pengertian keamanan pangan. Yang kedua, pengertian HACCP. Yang ketiga, langkah-langkah HACCP. Dan yang keempat, pengertian CCP. Keamanan pangan sendiri adalah suatu cara untuk menjaga pangan dari adanya bahaya yang dapat menyebabkan keracunan serta dampak negatif bagi manusia. Terdapat 4 faktor keamanan pangan, yaitu yang pertama, tempat pengolahannya itu jadi tempat pengolahan harus yang higienis. Jika dia tidak higienis atau kotor, maka itu dapat membahayakan pengolahan itu. Dia akan membahayakan keamanan pangan itu sendiri. Yang kedua, peralatan yang digunakan dalam proses produksi itu juga harus aman, harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahaya
yang berbahaya sehingga makanan dapat aman. Dan yang ketiga, bahan pangan yang digunakan harus aman dan tidak berbahaya. Dan yang keempat, pelaku pengelola itu sendiri harus dalam keadaan bersih, sehat, dan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Lalu pengertian HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point untuk menjaga agar makanan tidak tercemar sebelum disajikan. Sistem ini merupakan pendekatan sistematis terhadap identifikasi, evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan secara bermakna. Adapun langkah-langkah dari HACCP sendiri itu ada 6 step. Yang pertama, pembentukan tim HACCP sebagai orang yang akan menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, yang kedua, mendeskripsikan produk-produk yang akan dianalisis. Itu harus dideskripsikan baik karakteristik fisiknya, kimianya, maupun biologinya. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi produk mulai dari kenampakan, tekstur, bau, dan rasanya. Yang keempat ini menyusun diagram alirnya. Jadi proses pembuatan produk itu disusun dengan diagram alir agar dapat dievaluasi setiap proses pembuatannya. Lalu langkah yang kelima itu memverifikasi diagram alir satu persatu. Jadi prosesnya itu secara mendetail satu persatu diverifikasi. Dan langkah yang keenam ini mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi pada setiap proses yang ada di Indonesia. Nah, jadi jika pada proses yang sudah kita verifikasi terdapat bahaya atau ancaman bahaya atau memerlukan kontrol, itulah yang dinamakan kontrol, dapat diterapkan dan sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi ke tingkat yang dapat diterima. Sedangkan jika suatu proses produksi tersebut tidak berbahaya atau tidak memerlukan penanganan untuk mengurangi bahaya atau dia itu sudah safety, maka dia termasuk control point. Nah, sekian dari video yang saya paparkan tentang materi HACCP. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Apalagi ada salah-salah kata yang kurang mengenakan, saya juga mohon maaf. Dan saksikan video saya selanjutnya, yaitu video tentang materi TQM. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.